Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289205559, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Saat ini saya ada di semester 4 dan sedang melakukan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Akuntansi. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Raymond. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Kita di sini akan membahas pembebanan biaya, harga pokok produk dan jasa, laporan laba rugi, dan klasifikasi biaya. Yang pertama yaitu pembebanan biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi. Dikatakan sebagai ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Biaya kesempatan atau opportunity cost adalah manfaat yang diserahkan atau dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dan beberapa alternatif lain. Yang kedua yaitu objek biaya atau cost object. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk pelanggan, departemen, proyek, dan aktivitas yang diukur biayanya dan dibebankan. Sebagai contoh, jika sebuah rumah sakit ingin menetapkan biaya departemen operasional, maka objek biaya adalah departemen operasional. Aktivitas muncul sebagai objek biaya yang penting. Keakuratan pembebanan. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsikan oleh objek biaya atau ketertulisan traceability. Hubungan antara biaya dan objek dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek biaya. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak sebagai objek biaya. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dengan mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya. Membebankan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung atau penggerak. Pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya disebut alokasi. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan sebab akibat pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Cara yang mudah untuk mengalokasikan biaya ini adalah hanya dengan membebankan secara proporsional ke jam tenaga kerja langsung yang digunakan setiap produk. Ikhtisar pembebanan biaya. Menjelaskan 3 metode pembebanan biaya ke objek biaya. Yang pertama yaitu penelusuran langsung dilakukan dengan pengamatan fisik. Yang kedua penelusuran penggerak dilakukan dengan hubungan sebab akibat. Yang ketiga alokasi dilakukan dengan asumsi hubungan. Jadi proses pembebanan biaya dibebankan kepada objek biaya sebagai produk seperti produk, proyek, pabrik, dan pelanggan. Ada 3 metode pembebanan biaya. Yang pertama yaitu penelusuran langsung, penelusuran penegak, dan alokasi. Penelusuran langsung dan penggerak lebih akurat karena didasar pada hubungan sebab akibat. Selanjutnya harga pokok produk dan jasa. Biaya produk dan jasa. Ada 2 jenis keluaran. Yang pertama yaitu produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan masukan atau input modal seperti pabrik, lahan, dan mesin. Yang kedua jasa atau servis adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Jasa berbeda dengan produk berwujud dalam 4 dimensi penting. Yang pertama yaitu ketidakberwujudan atau intangibility. Berarti bahwa pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, dan mendengar. Yang kedua tidak tahan lama atau perishability. Memiliki arti bahwa jasa tidak dapat disimpan untuk kegunaan masa depan oleh pelanggan. Yang ketiga tidak dapat dipisahkan, memiliki arti bahwa produsen dan pembeli jasa biasanya harus melakukan kontak langsung pada saat pertukaran. Yang keempat yaitu heterogenitas atau heterogeneity, berarti bahwa terdapat peluang variasi yang lebih besar pada penyelenggara jasa daripada produksi produk. Organisasi yang membuat produk berwujud dengan organisasi manufaktur. Organisasi yang memproduksi produk tidak berwujud disebut organisasi jasa.
Selanjutnya yaitu biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Tujuan utama sistem manajemen biaya adalah perhitungan biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Biaya dikelompokkan ke dalam dua kategori fungsional utama, yaitu produk dan non-produksi. Biaya produksi adalah biaya berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Bagi barang berwujud, biaya produksi yang non-produksi sering disebut sebagai biaya manufaktur dan non-manufaktur. Bahan langsung adalah bahan yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Overhead, beban pabrik atau overhead manufaktur adalah semua biaya produksi selain dari bahan langsung, dan tenaga kerja langsung dikelompokkan ke dalam satu kategori yang disebut ongkos overhead. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan keuangan eksternal untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan, biaya-biaya harus diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Ketika menyusun laporan laba rugi, biaya produksi dan biaya penjualan serta administrasi dipisahkan. Hal ini dilakukan karena biaya produksi dipandang sebagai biaya produk dan biaya penjualan serta administrasi dipandang sebagai biaya periode. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Pemasukan yang dihitung menurut klasifikasi fungsional sering disebut sebagai perhitungan pemasukan biaya absorpsi atau full costing, karena semua biaya manufaktur dibebankan ke produk. Harga produk produksi itu adalah mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang kaya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Rincian dari pembebanan biaya ini diuraikan dalam daftar pendukung yang disebut sebagai laporan harga pokok produksi. Barang dalam proses terdiri dari semua unit yang telah diselesaikan sebagian dalam produksi pada titik waktu tertentu. Di sini ada contoh organisasi manufaktur laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Di sini ada penjualan sebesar 2.800.000 US dollar dikurangi harga pokok penjualan. Di sini ada persediaan awal barang jadi yaitu 500.000 US dollar ditambah harga pokok produksi 1.200, 1.200.000, terus barang yang tersedia untuk dijual 1.700.000 dan dikurangi persediaan akhir barang jadi yaitu 300 sampai 400, margin kotor 1.400.000. Dikurangi beban operasi. Di sini ada beban penjualan yaitu 600 US dollar, beban administrasi 300 sampai 900, laba sebelum pajak ada 500.000. Laporan laba rugi perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, perhitungan biaya terjual berbeda dari biaya penjualan dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan awal atau akhir barang jadi. Berbeda dari perusahaan manufaktur, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi karena tidak mungkin menyimpan jasa. Jadi, kalau dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, biaya penjualan jasa dapat disamakan dengan harga pokok produksi. Sistem akuntansi FBM dan IBM. Tinjauan biaya FBM adalah sistem akuntansi FBM. Biaya-biaya sumber daya dibebankan ke unit-unit fungsional dan kemudian ke produk. Dalam pembebanan biaya digunakan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Akan tetapi dalam sistem FBM, penelusuran penggerak hanya menggunakan penggerak produksi atau tingkat unit. Pengukuran konsumsi yang berkolerasi dengan keluaran produksi. Produk unit atau penggerak yang sangat berkolerasi dengan unit yang diproduksi seperti jam tenaga kerja dari tenaga kerja langsung, material langsung, dan jam kerja mesin adalah hanya penggerak yang diasumsikan penting. Tujuan pembiayaan produk dari pembiayaan berdasarkan fungsional dapat dipenuhi dengan pembebanan biaya-biaya produksi untuk persediaan dan harga pokok penjualan untuk tujuan pelaporan keluarga eksternal. Tinjauan biaya ABM dalam pembiayaan berdasar aktivitas atau Activity Based Costing ABC. Biaya dilacak untuk aktivitas dan kemudian ke produk. Pembebanan biaya berdasar aktivitas menekankan penelusuran melebihi dari alokasi. Dalam kenyataannya, itu bisa dinamakan sebagai penelusuran yang intensif.
Tujuan efisiensi operasional FBM, penyedia informasi untuk perencana dan pengendalian adalah tujuan lainnya dari akuntansi manajemen. Tujuan efisiensi operasional FBM, sistem pengendalian berdasarkan aktivitas juga dibebankan secara signifikan dari sistem berdasarkan fungsional. Selanjutnya kita bahas klasifikasi biaya. Di sini terbagi dua, yaitu biaya produk dan biaya periodik. Biaya produk adalah biaya produk, termasuk itu semua biaya yang terkait dengan pemerolehan atau pembuatan suatu produk. Biaya-biaya ini terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead, biaya produk melekat terhadap unit produk pada saat barang dibeli atau diproduksi, dan biaya tersebut tetap melekat pada barang yang kemudian menjadi persediaan yang menunggu untuk dijual. Biaya periodik. Di sini biaya periodik adalah semua biaya yang tidak termasuk dalam biaya produk. Biaya ini adalah beban dalam laporan laba rugi dalam periode di mana biaya tersebut terjadi dengan menggunakan peraturan akuntansi akrual seperti yang telah dipelajari dalam akuntansi keuangan. Klasifikasi biaya memprediksi perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Yang menarik dari perilaku biaya variabel adalah bahwa biaya variabel selalu konstan apabila dinyatakan dalam harga per unit. Biaya variabel termasuk bahan langsung dan overhead. Perusahaan perdagangan, biaya variabel meliputi harga pokok penjualan, komisi penjualan, dan biaya penagihan. Biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas. Cakupan yang relevan adalah cakupan aktivitas dengan validitas asumsi biaya variabel dan biaya tetap. Klasifikasi biaya untuk pembuat keputusan. Biaya adalah bahan yang sangat penting dalam pembuat keputusan. Pembuat keputusan sangat penting untuk memiliki pemahaman biaya diferensial dan sunk cost. Pendapatan dan biaya diferensial. Keputusan melibatkan proses pemilihan dari berbagai alternatif yang ada. Dalam keputusan bisnis, setiap alternatif memiliki konsekuensi biaya dan manfaat yang harus dibandingkan dengan biaya dan manfaat yang akan diperoleh dari alternatif lain yang tersedia. Perbedaan biaya antara dua alternatif disebut juga diferensial. Perbedaan penghasilan antara dua alternatif disebut penghasilan diferensial. Biaya diferensial disebut juga increment cost. Biaya diferensial itu dapat berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Sunk cost. Sunk cost itu adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini ataupun masa yang akan datang. Karena sunk cost atau tidak dapat diubah oleh keputusan apapun. Sunk cost bukanlah biaya diferensial. Oleh karenanya, sunk cost itu dapat diabaikan dalam pembuatan keputusan. Demikian teman-teman presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.